Di sebuah dusun sunyi di lereng pegunungan daerah istimewa Yogyakarta, seorang gadis bernama Lila terjerat dalam cinta terlarang dan ilmu hitam paling mematikan, pelet jaran goyang. Yang awalnya hanya cinta remaja berubah menjadi ikatan jiwa yang menyeretnya ke dunia roh, kutukan, dan ritual pemanggilan arwah. Setelah Arman, kekasihnya, menggunakan pelet terlarang, hidup Lila perlahan bukan lagi miliknya sendiri. Tubuhnya jadi wadah, cerminnya menyimpan bayangan lain, dan suara-suara dari sumur tua mulai memanggil namanya. Ketika batas antara cinta dan kepemilikan hancur, Lila harus melawan kekuatan yang tak hanya berasal dari dunia ini, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Lila Ayuningtyas berdiri di depan pagar sekolahnya, menatap jalan yang mulai sepi. Senja di Sleman selalu membawa angin lembut dari arah Merapi, membuat daun-daun pohon terembesi di halaman bergoyang perlahan. Hari itu, ia tidak langsung pulang. Sesuatu terasa berat menempel di pundaknya. Bukan tas, bukan buku, tapi semacam beban yang tidak terlihat. Di layar ponselnya, ada 5 panggilan tak terjawab. Semua dari Arman. Arman Wicaksono. Mantan pacarnya. Baru seminggu lalu mereka resmi putus. Atau lebih tepatnya, Lila memutuskan sepihak, karena Arman sudah terlalu sering membuatnya merasa seperti tahanan. Pacaran yang dulu terasa manis, berubah jadi dingin dan mengancam. Setiap pesan harus langsung dibalas. Setiap pulang sekolah harus lapor. Setiap obrolan dengan laki-laki lain langsung jadi pertengkaran. Dan yang paling membuat Lila takut, Arman pernah bilang, "Kalau kamu ninggalin aku, kamu bakal nyesel seumur hidup." Awalnya, Lila kira itu cuma ancaman anak muda yang belum dewasa. Sekarang, ia mulai ragu. Sore itu, ia menolak tawaran Sita untuk pulang bareng. "Aku pengen jalan kaki aja, mikir-mikir dikit," katanya pelan. Sita mengangguk, tapi wajahnya menunjukkan raut khawatir. Jalanan menuju rumah Lila sepi, hanya suara motor sesekali lewat dan angin yang meniup dedaunan kering. Ia melewati deretan rumah-rumah tua bergaya joglo, beberapa sudah kosong dan berlumut di temboknya. Cahaya senja mulai redup, warna langit berubah jingga tua. Di tengah perjalanan, ia merasa seperti sedang diikuti. Bukan suara langkah kaki, tapi perasaan. Seperti ada tatapan yang mengikuti dari belakang, namun setiap ia menoleh, jalan tetap kosong. Sampai di rumah, Busri, ibunya, sudah menunggu di depan pintu, membawa baju yang baru diangkat dari jemuran. "Dari mana aja, Nak?" "Tumben lama," tanya ibunya. "Jalan kaki. Pengen nyantai dikit, Bu," jawab Lila sambil masuk ke dalam. Rumah mereka berdinding kayu dengan atap genteng kuno. Rumah itu peninggalan kakeknya, berdiri di pinggir kebun kecil, jauh dari jalan besar. Udara di daerah Pakem memang dingin, terutama saat malam turun. Kadang kabut menyelimuti rumah seperti selimut tipis yang basah. Di kamar, Lila mengganti pakaian dan duduk di depan cermin tua. Cermin warisan dari neneknya itu cukup besar, dipasang menempel di dinding. Malam itu, ia tidak tahu mengapa ia terus menatap cermin itu lama sekali. Matanya terasa berat, tapi pikirannya berlari kemana-mana. Ia mengambil handphone. Arman baru saja mengirim pesan. "Kamu tidur jam berapa malam ini?" Lila menghela napas, lalu mematikan ponsel dan melemparnya ke atas kasur. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Suara jangkrik bersahutan dari luar jendela. Lila mematikan lampu dan menarik selimut. Ia mencoba tidur, tapi rasa tidak nyaman itu muncul lagi. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun. Napasnya berat. Tubuhnya terasa seperti ditindih. Ia tidak bisa bergerak. Matanya terbuka, tapi hanya bisa melihat langit-langit kamar yang gelap. Di ujung ranjang, ia merasakan beban. Seperti seseorang sedang duduk di sana. Beratnya nyata. Sprei terasa tertarik sedikit ke bawah. Lila ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Suara embusan napas terdengar dari arah kakinya. Pelan, panjang, dingin. Perlahan, beban itu hilang. Tubuhnya bisa digerakkan. Ia buru-buru menyalakan lampu. Kamar kembali normal. Tidak ada siapa-siapa. Ia menatap cermin. Pantulannya kembali menatapnya,
tapi ada sesuatu yang ganjil. Ia merasa cermin itu memantulkan bayangan dengan jeda sepersekian detik. Senyumnya muncul lebih cepat dari wajahnya sendiri. Pagi harinya, di sekolah, ia tidak bisa fokus. Pelajaran matematika hanya jadi suara latar yang tak masuk ke otaknya. Sita memandanginya heran. "Li, kamu kenapa sih?" tanya Sita saat istirahat. "Aku mimpi aneh semalam," jawab Lila lirih. "Mimpi apa?" "Aku ngerasa ada yang duduk di ranjang. Tapi bukan mimpi. Beneran. Aku nggak bisa gerak." Sita menatapnya serius. "Kamu yakin itu bukan sleep paralisis?" Lila mengangguk pelan. "Rasanya nyata. Terlalu nyata." Sore hari sepulang sekolah, Arman mengirim satu pesan lagi. "Kamu ngerasa sesuatu nggak?" Lila tidak membalas. Ia menghapus pesan itu, tapi hatinya mulai diliputi rasa gelisah. Di tempat lain, Arman sedang duduk bersila di dalam sebuah gubuk kecil di pinggir hutan pinus Mangunan. Bersamanya, seorang pria tua duduk diam, menyalakan dupa yang asapnya membumbung perlahan. Mbah Wijoyo. Nama itu dikenal di kalangan tertentu. Dukun tua yang menguasai ilmu pengasihan, termasuk pelet jaran goyang. Di hadapan mereka, sebuah kendi kecil dari tanah liat diletakkan di atas kain mori putih. Di dalam kendi, rambut hitam, potongan kuku, dan selembar foto kecil tersimpan. Arman menatap benda itu dengan mata penuh dendam. Mbah Wijoyo membaca mantra dalam bahasa Jawa pelan-pelan. Suara angin bertiup kencang dari arah utara, membawa bau kemenyan dan tanah basah. Pohon-pohon pinus berderak pelan, seolah mengangguk mengikuti setiap bait mantra. Arman menggenggam tangan kirinya erat, lalu mengucapkan kalimat yang sudah dia hafal sejak 2 hari lalu. "Aku ora bakal pisah. Tresno iki kudu bali. Jaran goyang, tanah kuburan, Lila bakal bali." Mbah Wijoyo membuka mata. "Ngono, enduk. Sekarang tinggal tunggu. Dia bakal balik sendiri." Arman tersenyum. Tipis. Penuh keyakinan. Ia tidak tahu, ritual itu tidak hanya membawa cinta. Kadang, yang datang bukan yang ia panggil, tapi sesuatu yang ikut tertarik dengan mantra yang terbuka. Jam digital di samping tempat tidur Lila menunjukkan pukul 2.14. Sunyi menekan seisi kamar, bahkan suara jangkrik di luar pun seolah berhenti. Ia terbangun dengan jantung berdebar kencang, tubuhnya terasa lengket karena keringat dingin. Langit-langit kamar berputar pelan dalam penglihatannya, dan ia tidak tahu kenapa ia terbangun begitu mendadak. Semuanya gelap. Hanya lampu kecil di sudut kamar yang masih menyala redup. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Kakinya terasa berat. Sangat berat. Seolah ada sesuatu, atau seseorang, yang sedang duduk di ujung ranjangnya. Perlahan, ia mencoba bangkit. Tubuhnya menolak. Hanya matanya yang bisa bergerak. Ia berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya kering seperti pasir. Lalu terdengar suara napas. Bukan napasnya sendiri, tapi napas lain. Berat, dalam, datang dari arah kakinya. Ia tidak berani menoleh. Tapi perlahan, dari ujung matanya, ia melihat selimut yang menutupi kakinya bergerak sedikit. Seperti ada sesuatu yang menekan dan melepaskan. Bukan mimpi, pikirnya. Ini terlalu nyata. Terlalu dekat. Beberapa menit berlalu seperti seumur hidup. Lalu, beban itu menghilang. Dengan perlahan, tubuhnya bisa digerakkan lagi. Ia bangkit dengan gemetar, menyalakan lampu kamar penuh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia melihat ke bawah, sprei ranjangnya cekung. Bentuknya seperti bekas tempat duduk. Ia menelan ludah, lalu mengalihkan pandangannya ke cermin. Cermin tua di sudut kamar memantulkan dirinya, duduk di kasur, rambut terurai, mata lelah. Tapi ada satu hal yang aneh. Pantulan itu tersenyum. Padahal Lila sendiri tidak sedang tersenyum. Pagi hari, Lila bangun dengan kepala berat. Ia merasa tubuhnya kotor, seperti habis keluar dari tempat yang lembab. Ia menuju kamar mandi, lalu melihat tangannya, ada tanah di bawah kuku. Padahal ia tidak kemana-mana semalam. Di dapur, Bu Sri sudah menyiapkan teh panas dan nasi goreng.
Kamu semalam ngomong-ngomong sendiri. Loh, kata ibunya tanpa menoleh. Lila berhenti mengunyah. Ngomong apa? Nggak jelas. Tapi nadanya kayak marah. Terus nangis. Kayak orang tidur tapi nggak mimpi. Lila mencoba tertawa, walau paksaan. Ah, mungkin aku mimpi buruk aja, Bu. Bu Sri menoleh, menatap wajah anaknya. Ada sesuatu yang aneh di mata Lila. Bukan kantung matanya yang gelap, tapi sorotnya. Matanya tidak seperti biasanya. Seperti kosong, jauh, dan menahan sesuatu. Di sekolah, semua terasa tidak normal. Lila berjalan ke kelas dengan langkah pelan. Teman-temannya menyapa, tapi ia tidak menjawab. Ia langsung duduk di bangku paling belakang dan menatap papan tulis kosong. Sita memperhatikannya dari jauh. Sejak mereka sahabatan di awal kelas 11, Sita sudah hafal gestur Lila. Cara tertawanya, caranya menarik napas saat sedang kesal, caranya bicara terburu-buru saat semangat. Tapi hari itu, Lila seperti orang lain. Jam istirahat, Sita mencoba duduk di sebelahnya. Li, kamu kenapa? Sakit? Lila menoleh pelan. Ada senyum di bibirnya. Tapi senyum itu tidak menyentuh matanya. Enggak kok. Aku cuma capek. Tapi kamu kaya. Sita, potong Lila dengan suara lembut tapi datar. Aku enggak apa-apa. Lalu ia kembali menatap keluar jendela. Tangan kirinya menggenggam pena, dan di kertasnya, ia tidak menulis pelajaran. Melainkan menggambar sesuatu. Bentuknya seperti kendi kecil. Di sekelilingnya ada simbol-simbol aneh. Bukan huruf Latin, bukan aksara Jawa yang biasa. Malam itu, Bu Sri kembali mendengar gumaman dari kamar anaknya. Seperti doa, tapi tidak dikenal. Bukan bahasa Indonesia. Ia mengendap, membuka pintu perlahan. Lila berdiri di depan cermin. Rambutnya terurai, tubuhnya kaku seperti patung. Ia bergumam pelan, suaranya bukan seperti biasanya. Suara itu berat, lebih rendah. Dan, ada gema tipis di belakangnya, seolah dua orang bicara bersamaan. Bu Sri memanggil perlahan. Lila. Lila tidak menjawab. Ibu itu berjalan mendekat. Dan saat ia hampir menyentuh bahu anaknya, Lila menoleh. Pelan sekali, matanya tetap tidak berkedip. Dan senyumnya, kaku. Sangat kaku. Bu Sri mundur setengah langkah. Kamu ngapain, nak? Lila menjawab pelan. Aku cuma ngaca, Bu. Ibu itu ingin bicara lagi, tapi merinding saat melihat pantulan di cermin. Ada sesuatu berdiri di belakang Lila. Hitam, tinggi, tanpa wajah. Ia buru-buru menutup pintu dan melangkah mundur. Keesokan paginya, Sita datang ke rumah Lila. Aku pengen ngajak dia jalan-jalan, Bu, katanya pada Bu Sri. Boleh. Bu Sri juga bingung. Dia diam terus dari semalam. Lila keluar dari kamar. Wajahnya pucat, tapi ia tersenyum saat melihat Sita. Ayo, katanya. Mereka berjalan menyusuri jalanan desa. Angin pagi membawa aroma tanah basah. Setelah beberapa menit, Sita membuka tasnya dan mengeluarkan buku catatan kecil. Li, kamu pernah dengar jaran goyang? Lila menoleh. Matanya tajam sejenak, lalu melembut. Iya, katanya buat pengasihan, kan? Kakekku punya buku tua. Dia bilang, itu bukan cuma buat bikin orang cinta. Kalau salah dipakai, bisa manggil sesuatu. Lila diam. Wajahnya berubah serius. Seseorang pakai itu buat aku ya. Sita tidak langsung menjawab. Arman masih ngirimin kamu pesan? Lila mengangguk pelan. Tapi udah nggak aku balas. Li, suara Sita menurun. Aku rasa dia yang bikin semua ini. Kamu harus jaga diri. Kakekku bilang, orang yang dipelet kadang gak sadar dia udah bukan dirinya lagi. Lila berhenti berjalan. Tubuhnya gemetar sebentar. Tangannya mencengkeram tas erat-erat. Aku takut. Sit. Kita cari cara, Li. Aku bantu kamu. Dan dari kejauhan, seseorang mengamati mereka. Di balik pohon, Arman berdiri. Wajahnya tak lagi marah, tapi kosong. Di tangannya,
Sebuah kendi kecil diikat kain putih. Ia menggenggamnya erat, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Malam berikutnya, Lila tidur lebih cepat. Tubuhnya kelelahan, pikirannya kosong. Ia bermimpi lagi. Kali ini, ia berada di tengah ladang kosong. Tanahnya basah seperti habis hujan. Kabut menyelimuti semuanya. Di depannya, kendi tanah liat berdiri tegak. Dari dalam kendi, keluar suara tangis. Tiba-tiba kendi itu pecah. Dari pecahannya, muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeram kakinya dan menariknya masuk ke dalam tanah. Ia menjerit dan terbangun. Napasnya tercekat. Ia duduk di ranjang. Melihat ke bawah, kakinya basah dan penuh tanah. Ia tidak tahu bagaimana bisa. Ia tidak pernah keluar kamar. Dan di lantai, ada jejak tanah. Jejak itu mengarah ke cermin. Cermin yang retaknya semakin besar. Suara hujan mulai berhenti. Hanya tersisa tetes air dari talang yang jatuh ke tanah. Ritmenya tak teratur, seperti detak jantung orang gelisah. Malam di Pakem semakin dingin, menusuk sampai tulang. Di kamar yang remang, Lila duduk di depan cermin besar warisan neneknya. Cahaya kuning dari lampu meja membuat bayangan wajahnya tampak lebih pucat. Rambutnya tergerai, sebagian menutupi mata, dan senyum tipis menghiasi bibirnya. Namun yang paling mengganggu bukanlah sosok di hadapannya, melainkan pantulan di baliknya. Di dalam cermin, segala gerakan tampak sedikit terlambat. Seperti bayangannya harus berpikir sejenak sebelum mengikuti. Saat Lila menoleh ke kiri, pantulannya seolah masih menoleh ke kanan 1 detik lebih lama. Saat ia tersenyum, pantulan di cermin tersenyum lebih dulu. Dan saat ia berhenti tersenyum, pantulan itu tetap tersenyum. Di luar kamar, Busri mencuci piring pelan. Pikirannya tidak tenang sejak beberapa hari terakhir. Sejak Lila berubah. Sejak kamar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ia masih ingat dengan jelas malam tadi. Saat pintu kamar Lila terbuka sendiri. Saat ia melihat anaknya berdiri di tengah kamar dalam gelap, membelakangi jendela, menggumam pelan dalam bahasa yang tidak dimengerti. Gumaman itu bergema, seperti suara dari sumur. Dalam dan penuh gema. Ibu itu mengambil keberanian untuk bicara pada tetangganya, Pak Darto. Ia dikenal sebagai orang tua yang paham soal hal-hal gaib. Anak saya akhir-akhir ini kaya, bukan dia sendiri, kata Busri saat mereka duduk di beranda. Pak Darto diam lama. Lalu bertanya, apa dia pernah dikasih sesuatu sama mantan pacarnya? Busri menggeleng. Nggak tahu, tapi saya dengar dia putus sama cowoknya itu. Arman. Pak Darto mengernyit. Arman? Arman Wicaksono? Iya. Pak Darto menarik napas panjang. Anak itu pernah tanya soal jaran goyang ke saya setahun lalu. Saya tolak. Saya bilang itu bukan mainan. Mata Busri membelalak. Maksudnya, pelet itu? Pak Darto mengangguk pelan. Kalau itu sudah jalan, ibu harus hati-hati. Bukan cuma anak ibu yang terikat, tapi bisa ada yang lain ikut numpang. Sore itu, Sita kembali datang ke rumah Lila. Ia membawa secari kertas dari kakeknya, terjemahan sebagian dari naskah kuno. Di halaman depan rumah, ia sudah mendengar suara lagu Jawa yang diputar dari dalam kamar. Bukan dari speaker, tapi dari mulut seseorang. Nada pelan, tinggi rendahnya datar, seperti nyanyian jenazah. Saat ia mengetuk pintu kamar Lila, tidak ada jawaban. Tapi pintu terbuka dengan sendirinya. Lila duduk di depan cermin. Wajahnya datar, mata terbuka tanpa berkedip. Bibirnya bergerak, menyanyikan lagu yang tidak dikenali. Lagu itu hanya 4 nada, diulang-ulang terus. Sita berdiri terpaku. Pantulan Lila di cermin menatapnya langsung. Tapi tubuh Lila tidak bergerak. Sita berbisik. Li? Tubuh Lila pelan-pelan menoleh. Tidak seperti biasanya. Lehernya berputar pelan, seperti tidak ada sendi. Aku tahu kamu bakal datang, katanya. Sita melangkah maju. Tangannya menggenggam kertas dari kakeknya. Li, kita bisa cari cara buat keluar dari ini semua. Lila menatapnya lama. Matanya hitam, pupilnya membesar seolah menutupi seluruh bagian putih.
Terlambat, jawabnya. Lalu ia tersenyum. Senyum lebar. Terlalu lebar, sampai terlihat gusi di belakang giginya. Sita menjatuhkan kertasnya. Tubuhnya gemetar. Di cermin, pantulan Lila tidak duduk. Pantulan itu berdiri. Dan tersenyum juga. Di malam itu, Mbah Wijoyo kembali bermeditasi di tengah kebun kosong yang ditumbuhi pohon bambu dan pisang. Di depannya, Arman duduk dengan mata tertutup. Kendi kedua sudah digunakan. Kini tinggal menunggu waktu. Tresnane wis bali. Nanging sing bali ora mesti manungsa, gumam Mbah Wijoyo. Arman membuka mata. Wajahnya tampak pucat. Di bawah matanya ada lingkar hitam, dan bibirnya kering. Aku nggak peduli dia balik sebagai apa. Yang penting dia sama aku. Mbah Wijoyo menatap kendi ketiga yang masih tertutup kain mori. Kendi itu lebih besar dari yang lain. Simbol di permukaannya bukan lagi aksara Jawa, melainkan pola-pola gaib yang hanya bisa dibaca oleh dukun tua. Kendi iki, nek dibuka, orai eso ditutup maneh. Nyawamu dadi bayarane, ucap Mbah Wijoyo. Arman hanya tersenyum tipis. Dia satu-satunya yang pernah benar-benar sayang aku. Dan pada saat itu, kendi pertama, yang retaknya sudah semakin besar, pecah. Di rumah Arman, kendi itu meledak sendiri, memecah lantai kayu di bawahnya. Dari dalamnya keluar asap tipis, lalu suara ketukan dari balik dinding. Malam kembali turun. Di rumah Lila, suasana semakin aneh. Setiap jam 2 malam, lampu kamar menyala sendiri. Jam dinding berhenti. Radio menyala lalu mati. Dan setiap pagi, cermin di kamar Lila tampak semakin buram, seperti ada embun dari dalam kaca. Pada malam kelima sejak kendi pertama dibuka, Busri kembali mendengar suara tangis dari dalam kamar anaknya. Bukan suara Lila, tapi suara perempuan lain. Serah, berah, panjang. Saat ia membuka pintu kamar, tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, ia melihat. Ada perempuan lain berdiri di belakang anaknya. Wajahnya rusak. Matanya cekung dan bibirnya robek sampai telinga. Rambutnya panjang dan menutupi sebagian wajah. Tubuhnya basah, meneteskan air ke lantai. Dan yang paling menyeramkan, perempuan itu memakai seragam sekolah. Seragam yang sama persis seperti yang dipakai Lila. Di hari berikutnya, Busri memanggil seseorang dari luar desa. Ustaz dari Bantul yang pernah membantu keluarganya waktu kecil. Namanya Pak Hamdan. Pak Hamdan datang menjelang maghrib. Ia berjalan keliling rumah dengan tasbih di tangan, lalu meminta masuk ke kamar Lila. Begitu membuka pintu, ia langsung menutupnya kembali. Wajahnya berubah pucat. Bu, jangan buka pintu ini malam-malam. Anak ibu sedang tidak sendiri. Apa maksudnya? Seseorang telah menanam pelet di atas kuburan. Dan anak ibu jadi saluran buat sesuatu yang ikut terbuka dari tanah. Terus harus gimana? Jangan lawan langsung. Itu belum waktunya. Kita harus cari dari mana semua ini dimulai. Malam itu, Siti bermimpi tentang cermin. Ia berada di sebuah rumah tua, dan seluruh dindingnya adalah cermin. Ia berjalan di lorong panjang, dan semua pantulannya tidak mengikuti gerakannya. Di ujung lorong, ada sebuah kendi yang menyala. Di dalamnya, ada mata, sepasang mata besar yang menatap langsung ke arahnya. Lalu suara berat terdengar. Ikatanku tidak bisa diputus. Dia sudah milikku. Ia terbangun dengan jeritan. Keringat membanjiri tubuhnya. Ia segera menghubungi kakeknya. Aku mimpi kendi. Dan mata. Kayak, ada sesuatu di dalam kendi. Sang kakek menjawab dengan suara berat, kendi itu bukan cuma alat. Itu wadah arwah. Arwah yang dipanggil dari bawah tanah. Terus gimana cara matiin ikatannya? Harus dibuka di tempat awal mantranya dibaca. Di tanah kuburan yang dipakai pertama kali. Di kejauhan, Mbah Wijoyo berdiri di depan kuburan tua di pinggir hutan. Malam itu, kendi ketiga akan dibuka. Dan jika itu terbuka, yang keluar bukan lagi Lila. Awan gelap menggantung di atas dusun Linggo, di perbatasan Kulon Progo dan Sleman. Angin dari arah bukit menuruni lereng membawa hawa basah, dingin,
dan samar-samar membawa bau tanah busuk. Di bawah pohon beringin tua di belakang area pemakaman dusun, Mbah Wijoyo telah mempersiapkan kendi ketiga. Kendi terakhir, yang disebut dalam naskah tua sebagai kendil jiwa, penampung roh, sekaligus pintu terbuka yang tak bisa ditutup kembali. Arman berlutut di tanah yang lembab, tepat di atas pusara yang tertutup lumut dan tak lagi memiliki batu nisan. Ia tidak tahu siapa yang dikubur di sana, hanya tahu dari Mbah Wijoyo bahwa tanah itu cukup tua dan cukup haus. Mbah Wijoyo menancapkan 4 batang kemenyan di sekeliling kuburan. Asap putih naik perlahan, melingkari kepala mereka, seolah membentuk rucut tak kasat mata ke langit. Arman menatap kendi itu. Warnanya lebih gelap dari 2 kendi sebelumnya. Dan ketika dia menyentuhnya, ia merasa seperti sedang menyentuh kulit manusia. Nek kowe wis buka kendil iki, suara Mbah Wijoyo pelan tapi tegas. Kabeh bakal bali. Ora mung tresno, tapi uga sing ngancani tresno. Arman mengangguk. Aku wis siap. Aku cuma pengen Lila jadi punyaku lagi. Mbah Wijoyo menutup mata, lalu mulai melafalkan mantra. Suaranya berubah. Tidak lagi seperti manusia tua. Suara itu berat, seperti keluar dari perut bumi. Kendi itu bergetar. Tanah di sekitarnya mulai lembek, seperti ada sesuatu yang menggeliat dari bawah. Dan saat mantra mencapai akhir, Arman membuka kendi perlahan. Suara seperti bisikan ribuan orang menyembur dari dalam kendi. Angin mendadak berhenti. Suara malam hilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada hembusan angin. Di dalam kendi, tidak ada cairan, tidak ada abu. Hanya sepasang mata. Mengambang, terbuka, hidup. Arman tersenyum. Kamu sudah pulang, Lila. Di rumah Lila, malam terasa seperti tidak berakhir. Jam di dinding berhenti di angka pukul 3.06. Lila duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut. Matanya menatap lantai, tapi pikirannya melayang jauh. Suara-suara itu kembali datang. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Bisikan di kepalanya. Suara Arman. Suara yang memanggil-manggil namanya. Li, pulang. Aku tunggu kamu di tempat kita dulu. Kamu milikku. Kamu milikku. Suara itu terus berulang. Dan kali ini, Lila membalas. Dengan suara yang bukan miliknya sendiri. Aku datang. Pagi harinya, Busri mendapati kamar Lila kosong. Jendela terbuka. Spray ranjang basah, seolah seseorang baru saja keluar dari air. Di meja, ada tulisan kecil dengan huruf gores cepat. Aku harus kembali. Kalau tidak, aku akan hilang seluruhnya. Busri menjerit memanggil anaknya. Tak ada jawaban. Sita datang tak lama setelahnya. Wajahnya pucat saat melihat kamar Lila yang kosong. Dia pergi ke tempat itu, katanya yakin. Tempat Arman pertama kali manggil dia. Tempat apa maksudmu? Tanya Busri panik. Kuburan tua. Dekat hutan pinus Mangunan. Aku pernah lihat foto tempat itu di ponsel Lila, pas dia masih pacaran sama Arman. Tanpa pikir panjang, Sita naik motor. Busri ingin ikut, tapi Sita bilang tidak. Ini bukan urusan orang tua. Ini urusan antara mereka yang sudah diseret masuk ke lingkaran. Sementara itu, di dalam area hutan pinus, Lila berjalan tanpa alas kaki. Gaun tidurnya basah, menempel di kulitnya. Rambutnya terurai, basah, dan penuh serpihan daun. Matanya kosong. Tapi kakinya tahu kemana harus melangkah. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu mencoba menariknya kembali. Dan suara-suara itu terus memanggil dari bawah tanah. Balik. Kene omahmu. Tresnane wis ana kene. Ia tidak menangis. Tidak melawan. Hanya melangkah. Dan di bawah pohon beringin, Arman sudah menunggunya. Akhirnya kamu datang, bisiknya. Lila menatapnya lama. Lalu tersenyum, tapi senyum itu bukan senyum manusia. Aku datang, karena kamu manggil. Arman membuka tangan. Kendi ketiga masih ia genggam. Di dalamnya, cahaya merah berkedip seperti jantung. Masuklah, kata Arman. Di dalam kendi ini, kita akan bersama selamanya. Lila melangkah. 1, 2, 3 langkah, lalu berhenti. Angin berhenti.
Daun-daun kering di tanah membeku. Suara kemenyan padam. Dan dari balik semak, suara perempuan terdengar. Lila, jangan. Sita muncul, tubuhnya basah oleh peluh dan tanah. Ia membawa buku kuno milik kakeknya, dan seikat daun kelor serta segenggam garam kasar di tangannya. Dia bukan kamu, Li. Itu bukan kamu yang sebenarnya. Arman berdiri, marah. Wajahnya memucat. Kamu ngapain di sini? Ini bukan urusanmu. Sita melangkah maju, mengangkat buku dan mengucapkan doa yang ia hafal sejak malam sebelumnya. Mantra pengikat arwah. Mbah Wijoyo yang duduk di dekat pohon mendadak ambruk. Matanya melebar, tubuhnya gemetar. Ora, ojo dibaca. Iku bakal nglepas kabeh ora mung siji. Tapi Sita terus membaca. Dan Lila, atau sosok di dalam Lila, berteriak keras, suara jeritan perempuan dan laki-laki bersatu, memecah malam. Kendi di tangan Arman meledak. Cahaya merah menyebar ke langit seperti darah yang disiramkan. Dan dari dalam tanah, muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeram kaki Arman. Ia menjerit, mencoba lari, tapi tak bisa. Lila, tolong aku. Aku cuma mau kamu balik. Sosok di dalam Lila tersentak. Tubuhnya gemetar. Wajahnya berubah-ubah, kadang lila, kadang wajah pucat tak dikenal, kadang perempuan dengan luka di leher. Sita berlari ke arahnya, memeluknya erat. Kamu bukan milik siapa-siapa, Li. Kamu cuma milik dirimu sendiri. Baliklah. Lila menangis. Dan jeritan itu berhenti. Di pagi buta, langit perlahan cerah. Kabut tipis melayang di antara pohon-pohon. Arman lenyap di telan tanah. Kendi pecah menjadi abu. Dan Mbah Wijoyo menghilang entah kemana. Lila terbaring di pelukan Sita. Tubuhnya dingin, tapi napasnya kembali tenang. Di langit, awan mulai pecah. Satu garis cahaya muncul dari balik bukit. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, cermin di kamar Lila tidak memantulkan apa-apa. Tiga hari telah berlalu sejak malam kendi ketiga pecah. Tapi keheningan yang menyelimuti rumah Busri belum juga hilang. Lila belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya memang kembali hangat. Matanya kembali bisa menatap orang dengan sadar. Tapi masih ada sesuatu dalam dirinya yang belum benar-benar kembali. Setiap malam, ia terbangun di waktu yang sama, pukul 3.06. Dan setiap kali, ia mendapati tubuhnya menghadap ke arah cermin, meski sebelum tidur sudah membalik tempat tidurnya. Cermin itu masih ada. Masih menempel di dinding, retak di sisi kanannya, tapi belum pernah pecah. Busri sudah ingin membuangnya, tapi Lila melarang. Jangan, Bu, katanya. Kalau cerminnya hilang, dia nggak punya tempat lagi buat kembali. Dia siapa? Lila hanya diam. Di sekolah, teman-teman mulai memperhatikan perubahan dalam diri Lila. Ia kembali duduk di bangkunya, membuka buku pelajaran, tersenyum pada guru. Tapi tak satu pun dari mereka berani menyapa terlalu dekat. Sita tetap setia di sampingnya. Mereka makan siang bersama di kantin seperti biasa, tapi kini lebih banyak diam. Bukan karena mereka tak punya topik, tapi karena terlalu banyak yang tak bisa dijelaskan. Li, ujar Sita pelan sambil menyeruput es teh, apa kamu benar-benar ingat semuanya? Lila menunduk. Enggak semuanya. Tapi aku ingat tempat itu. Kendi. Suara Arman. Dan, perempuan di dalam mimpiku. Perempuan? Dia yang pertama kali keluar dari kendi. Sita mengernyit. Bukan kamu? Lila menggeleng. Dia yang keluar duluan. Aku, cuma diikat sama dia. Sita menelan ludah. Jadi, kamu masih diikat? Enggak. Aku udah bebas. Tapi dia belum. Malam itu, Lila duduk di beranda rumah. Bulan menggantung setengah di langit, dan angin malam membawa aroma bunga Kamboja yang tumbuh di sisi barat pekarangan. Ia membuka buku catatan lamanya, yang penuh dengan coretan asing, dan mulai membacanya satu persatu. Ada kalimat yang berulang-ulang muncul. Ikatanku belum selesai. Tubuh ini belum milikku sepenuhnya. Ia tahu, itu bukan tulisannya. Bukan dia yang menulisnya.
Tapi tulisan itu ada di sana. Di antara baris catatan pelajaran, puisi pendek, dan coretan gambar kendi. Ia menutup buku itu, lalu berdiri dan melangkah ke kamar. Cermin itu menunggunya. Ia berdiri di depan cermin. Wajahnya sendiri menatap kembali. Tapi ada sesuatu di sudut pantulan. Sama. Bayangan perempuan berdiri diam, rambut panjang menutupi wajahnya, dan gaunnya basah. Lila menutup mata. Menghela napas. Kamu masih di sini ya? Tidak ada jawaban. Hanya embun tipis yang muncul di permukaan cermin. Dari balik embun itu, sebaris tulisan muncul sendiri, seperti dicoret dari dalam. Aku butuh tempat. Di tempat lain, Pak Hamdan sedang membuka kitab tuanya. Ia membolak-balik halaman dengan wajah penuh kekhawatiran. Kendil jiwa, sekali dibuka, tidak bisa ditutup. Itu adalah hukum yang tidak bisa diingkari. Saat ia melihat catatan dari era Keraton Lama, ia menemukan bagian yang menyinggung roh terikat. Roh yang dipanggil bukan hanya datang, tapi juga mencari tempat baru untuk berdiam. Jiwa manusia yang terlalu rapuh bisa menjadi wadah. Dan saat wadah itu rusak, roh akan mencari cermin. Karena hanya cermin yang bisa memantulkan tanpa bertanya. Sita bermimpi buruk malam itu. Ia melihat Lila berjalan di sebuah lorong panjang yang dindingnya dipenuhi cermin pecah. Setiap langkah Lila, satu cermin hancur. Dan dari setiap pecahan itu, keluar tangan-tangan yang mencoba menarik Lila masuk. Sita terbangun dengan peluh dingin, lalu mengambil ponsel dan segera menghubungi kakeknya. Kek, kalau ada arwah yang belum pergi tapi nempel di cermin, gimana cara ngusirnya? Suara di ujung telepon berat. Cerminnya harus dikembalikan ke tempat panggilan pertama. Ditanam di tanah kuburan tempat kendil itu dibuka. Dan harus dikubur pakai tanah dari bawah kaki si korban. Kaki korban? Ya. Tanah yang diinjaknya pas terikat. Sita membeku. Keesokan harinya, Lila dan Sita kembali ke lokasi kuburan di bawah beringin tua. Mereka membawa cermin, dibungkus kain putih. Di dalam ransel, Sita menyimpan sebotol tanah yang diam-diam ia ambil dari bawah kasur Lila. Hutan itu masih dingin. Suara angin menyapu daun-daun kering seperti bisikan. Pohon-pohon pinus berdiri rapat, dan di bawahnya, tanah lembab seperti baru digali. Mereka sampai di bawah beringin. Tanah di sana masih terlihat hitam bekas upacara malam kendil. Tak ada tanda Arman atau Mbah Wijoyo. Kita kubur di sini, kata Lila pelan. Mereka menggali pelan-pelan. Tanahnya berat, seolah menolak. Saat cermin dikeluarkan dari kain putih, suhu di sekitarnya menurun drastis. Lalu terdengar suara lirih. Jangan tinggalkan aku. Lila menutup matanya. Aku bukan rumah buat kamu. Ia menanam cermin itu perlahan. Sita menaburkan tanah dari botolnya, lalu menutup lubang itu. Begitu tanah diratakan, angin berhenti. Sunyi sekali. Lalu, tiba-tiba, suara tangis perempuan terdengar dari bawah tanah. Hanya sebentar. Dan menghilang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Lila tidur tanpa bangun di pukul 3.06. Jam dinding bergerak seperti biasa. Udara terasa lebih ringan. Dan di dalam cermin kamar yang baru, hanya ada satu bayangan. Bayangan Lila. Dua minggu telah berlalu sejak Lila dan Sita menanam cermin di bawah pohon beringin. Sejak itu, suasana rumah Busri jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara tangis dari dalam kamar. Tidak ada bayangan asing di sudut cermin. Tidak ada benda yang berpindah tempat sendiri. Lila bahkan mulai ikut membantu ibunya menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan bercengkerama dengan tetangga seperti dulu. Senyumnya kembali. Meski samar. Namun di balik semua ketenangan itu, masih ada sesuatu yang menggantung di udara. Setiap kali Lila berdiri di halaman belakang dan memandang sumur tua di pojok kebun, tubuhnya merinding. Bukan karena dingin, tapi karena ada sesuatu yang diam-diam menatap balik dari dalam kegelapan sumur itu. Suatu malam, sekitar pukul 2:15, Busri terbangun oleh suara air. Seperti ada sesuatu yang tercebur ke dalam sumur. Ceplung. Awalnya ia mengira itu hanya buah kelapa jatuh. Tapi tak lama, suara itu terdengar lagi. Ceplung. Ceplung.
Dan setelah yang ketiga, muncul suara lain. Suara lirih, seperti seseorang yang sedang melafalkan sesuatu. Busri berdiri di depan jendela, menatap ke arah sumur. Tapi gelap. Hanya cahaya bulan yang redup menyorot permukaan air. Esoknya, ia menceritakan kejadian itu pada Lila. Tapi Lila tidak terlihat kaget. Aku juga dengar, katanya. Kenapa kamu nggak bilang ke ibu? Karena aku takut suara itu, manggil aku. Hari itu, Lila dan Sita memutuskan untuk memeriksa sumur belakang. Mereka membawa senter, tali tambang, dan botol kecil berisi garam kasar. Jaga-jaga kalau hal aneh terjadi. Sumur itu sudah lama tak digunakan. Airnya dalam, permukaan penuh lumut, dan dinding bagian dalamnya mulai rapuh. Sita mengarahkan senter ke dalam. Pantulan cahaya mengenai permukaan air. Dan di sana, mereka melihatnya. Sebuah kendi kecil. Mengambang setengah. Warnanya coklat tua, retak di bagian lehernya. Dan anehnya, kendi itu berputar pelan, seperti ditarik arus air yang tidak ada. Itu bukan kendi kita yang dulu, kan? Tanya Sita. Lila menggeleng pelan. Bukan. Kendi ketiga sudah hancur. Berarti, ini kendi baru? Lila tak menjawab. Ia mengangkat batu kecil dan melempar ke arah kendi itu. Begitu batu menyentuh air, kendi itu berhenti berputar. Dan dari dalam air, muncul buih. Gelembung-gelembung kecil seperti air mendidih. Lalu suara itu kembali. Suara perempuan, jauh, seperti dari dasar sumur. Lila. Sita langsung menarik Lila menjauh. Kita harus panggil Pak Hamdan. Pak Hamdan datang sore itu. Ia membawa 2 muridnya dan seikat daun bidara. Wajahnya langsung berubah saat menatap sumur. Ada yang bangkit dari bawah tanah. Bukan dari kendi, tapi dari air, katanya pelan. Apa ada yang buang benda pemanggil ke dalam sumur? Sita menjawab, kami nggak tahu. Tiba-tiba muncul sendiri. Pak Hamdan menyuruh mereka semua masuk ke rumah. Ia menyiapkan garis batas di sekitar sumur, menyiramkan air garam dan bacaan ayat di setiap sisi. Malam itu, mereka menunggu. Dan benar saja, pukul 2:15, suara dari sumur kembali terdengar. Bukan hanya ceplung. Kali ini, terdengar langkah. Langkah kaki yang naik dari dalam. Lila yang mengintip dari jendela melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Dari dalam sumur, muncul tangan. Bukan tangan manusia, tapi tangan kecil dengan kuku panjang, hitam, dan kulit yang melepuh seperti dibakar. Tangan itu menggenggam bibir sumur. Lalu satu demi satu, kepala muncul. Bukan 1, 3. 3 kepala. Dengan wajah perempuan. Semuanya tanpa mata. Pak Hamdan membaca doa keras-keras. Cahaya dari lentera minyak berubah biru. Garis pelindung bergetar seperti ditiup angin besar. Makhluk-makhluk itu berteriak tanpa suara, lalu tubuh mereka larut ke dalam air kembali. Sumur menjadi tenang. Tapi kendi itu masih ada. Masih mengambang. Dan kini, permukaannya berubah. Muncul pola melingkar, mirip pola di kendi ketiga. Keesokan paginya, setelah semua orang pergi, Lila kembali berdiri di pinggir sumur. Dia tidak tahu kenapa, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ada bagian dari dirinya yang tertarik ke dalam sana. Perlahan, ia mencondongkan tubuh. Dan saat wajahnya hampir menyentuh air, ia melihat bayangan dirinya. Tapi bukan wajahnya sekarang. Itu wajah dirinya saat masih bersama Arman. Senyum yang dulu, tatapan yang lembut. Di sampingnya, ada bayangan Arman. Memegang tangan Lila. Memegang kendi. Sita menemukan Lila malam itu sedang duduk di dekat sumur dengan tangan penuh goresan. Ia membawa Lila masuk dan memanggil Busri. Tapi Lila hanya mengulang satu kalimat. Air tidak butuh wadah. Air akan selalu mencari tempat baru. Pak Hamdan datang kembali malam itu. Ia membawa satu benda, kendi tua yang pernah ia simpan dari kasus serupa bertahun-tahun lalu. Ada dukun yang pernah menanam mantra di dasar sumur. Mantra itu tidak langsung bekerja. Tapi saat ada korban pelet yang tertarik ke air, mantra itu bangun. Maksudnya, mantra itu aktif karena Arman? Tanya Sita. Bukan. Karena Lila.
Tapi kami udah musnahkan semua pelet. Betul. Tapi roh yang pernah dipanggil, tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya pindah. Dari tanah, ke air. Pak Hamdan menaburkan garam ke dalam kendi, lalu membaca ayat-ayat. Kendi itu mulai bergetar, dan muncul asap tipis dari dalamnya. Lila menggigil. Matanya tertutup. Dia mau aku turun, bisiknya, ke dalam sumur. Pak Hamdan meminta satu hal terakhir. Mereka harus mengeringkan sumur. Bukan hanya menutup atau menyegel. Airnya harus dikeluarkan semua, sampai ke dasar. Karena mungkin, di dasarnya ada benda lain. Benda yang memanggil. Benda yang membuka kembali pintu arwah. Dan saat pagi datang, warga mulai menggali dan memompa air sumur tua itu. Airnya tidak banyak. Tapi setiap kali disedot keluar, selalu muncul bau amis. Bau darah. Dan ketika air nyaris habis, mereka melihatnya. Benda kecil, hitam, terbungkus kain putih kotor. Sebuah boneka. Terbuat dari jerami. Dengan rambut manusia. Dan di dadanya, tertulis satu nama dengan darah kering. Lila. Siang itu langit mendung menggantung rendah di atas pekarangan rumah Busri. Warga berkumpul dalam diam, memandangi boneka jerami yang baru saja diangkat dari dasar sumur tua. Boneka itu terbungkus kain mori tipis yang penuh noda darah kering. Rambutnya terurai, rambut asli manusia, panjang dan hitam. Di bagian dadanya, terikat seutas benang merah dengan simpul rumit, dan di bawahnya tertulis satu nama. Lila. Pak Hamdan berdiri di tengah lingkaran. Wajahnya tegang, alisnya menyatu. Ia meneliti boneka itu dengan hati-hati, lalu berseru pelan, "Ini bukan boneka biasa. Ini jimat tumbal." Sita menelan ludah. Tumbal apa maksudnya? Seseorang pernah meletakkan boneka ini di dasar sumur sebagai media pengikat jiwa. Jiwa korban akan ditarik perlahan ke dalam air, dijadikan jembatan untuk roh-roh tak tenang yang ingin kembali. Jadi, Lila dijadikan tumbal? Pak Hamdan mengangguk. Bukan sejak pelet jaran goyang. Lebih lama. Jauh sebelum itu. Semua menoleh ke arah Lila. Ia berdiri tak jauh dari sana, wajahnya datar, matanya kosong. "Aku pernah mimpi sumur ini waktu kecil," gumam Lila. "Waktu umur 6 tahun. Ada suara yang manggil aku dari dalam. Suara perempuan." Sore harinya, mereka berkumpul di ruang tengah rumah Busri. Boneka jerami diletakkan di atas kain putih bersih. Pak Hamdan meminta semua orang tenang. "Aku akan coba melihat sejarah boneka ini," ucapnya, lalu duduk bersila dan mulai membaca doa dengan mata tertutup. Udara di ruangan mendadak berat. Angin dari celah ventilasi berhenti. Suara ayam dan burung menghilang. Lalu Pak Hamdan mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suara yang lebih dalam. "Dusun ini dulu tempat para pelarian. Orang-orang dari timur yang lari dari perang, dari kutuk, dari dosa. Salah satu dari mereka, perempuan yang dihukum karena menolak dinikahi seorang dukun." Pak Hamdan menggigil. Suaranya gemetar. Dukun itu marah. Ia melempar kutuk padanya. Perempuan itu dikubur hidup-hidup, di dasar sumur. Semua membisu. Dan sebelum mati, ia bersumpah, jika suatu hari ada yang memanggil nama Lila di dekat sumur itu, ia akan kembali. Malamnya, Lila kembali bermimpi. Ia berdiri di depan sumur. Airnya gelap, tenang, seperti kaca. Dan di dalamnya, ia melihat dirinya sendiri. Bukan seperti sekarang, tapi Lila kecil, umur 6 tahun. Anak kecil itu menatapnya sambil menangis. "Kenapa kamu tinggalin aku?" Lalu dari belakang, muncul perempuan dengan wajah hitam legam, rambutnya basah menempel di wajah. Ia memegang boneka jerami yang sama. "Aku tunggu kamu sejak kecil," bisiknya. Lila terbangun dengan jeritan. Tubuhnya penuh peluh, dan di tangannya, ada segumpal tanah basah. Sita makin gelisah. Ia tahu ini bukan lagi tentang pelet Arman. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih tua, lebih mengakar. Ia menelepon kakeknya malam itu. "Kek, kalau ada roh yang bangkit karena sumpah,
Apa bisa diselesaikan? Suara di ujung telepon hening sejenak. Tidak bisa diusir, tapi bisa dipulangkan. Harus ditemukan namanya, kisahnya, dan kuburnya. Kami tahu dia dikubur di sumur. Kalau begitu, kamu butuh dua hal. Potongan darah dari korban yang diikat, dan benda terakhir yang ia pegang sebelum mati. Pagi-pagi buta, Lila dan Sita menggali kembali dasar sumur bersama Pak Hamdan dan dua muridnya. Mereka menyedot sisa air, menuruni tali dengan senter, lalu mengais lumpur di dasarnya. Dan di sana, mereka menemukannya. Seutas gelang bambu yang hampir membusuk, dengan ukiran nama samar, Sari. Pak Hamdan mengangkat benda itu dengan hati-hati, lalu menatap Lila. Namanya Sari. Bukan Lila. Tapi dia terikat pada namamu karena janji yang pernah kau buat saat kecil. Janji apa? Kau bicara pada sumur itu. Mengatakan, aku Lila, dan aku akan kembali. Lila gemetar. Ia ingat samar-samar. Saat kecil, ia sering bermain sendiri di halaman. Berbicara dengan suara yang keluar dari sumur. Sari telah menunggu sejak saat itu. Malam itu, ritual pemulangan dilakukan di tengah tanah kosong di belakang rumah. Di dekat sumur. Pak Hamdan menanam kembali boneka jerami dan gelang bambu dalam satu lubang kecil. Lila duduk bersila di sisi lubang, membaca doa yang telah diajarkan. Udara terasa berat. Tanah di bawah mereka berdenyut, seperti jantung. Lalu, tanah terbuka sedikit. Angin dingin menyembur dari dalam lubang. Dan suara itu datang. Aku bukan kamu. Tapi aku ingin hidupmu. Lila membuka matanya. Kamu bukan aku. Dan kamu tidak akan tinggal dalam aku lagi. Sari menjerit. Suara itu menembus kepala semua orang. Tapi Lila tetap membaca. Ia tidak berhenti. Hingga suara itu menghilang. Dan tanah menutup sendiri. Pagi harinya, rumah Busri disinari cahaya matahari yang hangat. Burung-burung kembali berkicau. Udara tidak lagi berat. Sumur itu ditutup permanen. Batu besar diletakkan di atasnya. Dan di kamar Lila, cermin itu akhirnya dilepas. Diganti dengan lukisan bunga buatan sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kamar itu terasa milik manusia. Dan suara dari dalam air tidak pernah terdengar lagi. Awan hitam kembali bergulung di atas langit dusun. Angin turun dari arah bukit menabrak rumah-rumah tua yang berjajar di antara kebun dan ladang. Suara dedaunan seperti bisikan panjang, membelah malam yang semakin berat. Lila duduk di depan rumah, memandangi jalanan lengang yang basah oleh embun. Sejak pemulangan roh Sari 2 malam lalu, segala sesuatu tampak membaik. Tapi tidak dengan dirinya. Ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Bukan lagi tentang sumur. Bukan lagi tentang Sari. Ini tentang Arman. Dan tentang pelet yang digunakan, ajaran tua yang lebih gelap dari yang pernah diajarkan oleh Mbah Wijoyo. Sore tadi, Pak Hamdan memanggilnya. Ia menunjukkan satu lembar naskah kuno yang sobek dan penuh bekas darah tua. Zaman dulu, di tanah Mataram lama, ada versi paling kelam dari Jaran Goyang. Disebut Jaran Nyedhot Nyowo. Apa bedanya? Tanya Lila pelan. Ini bukan lagi pelet. Tapi perjanjian jiwa. Orang yang memakainya akan menyerahkan sebagian dari jiwanya untuk menukar kesetiaan orang lain. Tapi jika orang itu menolak, jiwanya akan terpecah dua. Lila menatap Pak Hamdan tanpa berkedip. Jadi, Arman kehilangan jiwanya, dan jiwanya akan mencari tubuh baru untuk pulang. Lila terdiam. Lalu, siapa tubuh itu? Pak Hamdan menatapnya tajam. Kamu. Malam itu, Lila bermimpi buruk. Ia berada di dalam rumah tua berdinding kayu. Angin masuk dari celah papan, meniupkan suara rintihan dari luar. Di tengah ruangan, ada kendi, bukan yang dulu, tapi kendi besar berwarna hitam. Dan di dalam kendi itu, muncul wajah Arman. Kamu bohong. Kamu janji nggak akan ninggalin aku. Aku nggak pernah janji, men. Tapi kamu bilang kamu pengen cinta yang gak akan hilang. Arman tersenyum. Tapi senyumnya dingin. Jadi aku pastikan, kita gak akan pernah berpisah. Dari belakang,
muncul sosok Mbah Wijoyo. Tubuhnya setengah hancur, mata kirinya mengalirkan darah. Tresno iku kaya geni. Yen kowe ora bisa ngendaleni, bakal kobong dewe. Lalu rumah itu terbakar. Lila berteriak dan bangun dengan tubuh penuh luka gores di punggung. Sita datang pagi-pagi. Wajahnya cemas. Li, aku nemu sesuatu di kamar Arman. Dari ponsel bekasnya. Ia menunjukkan foto dari layar ponsel. Gambar sebuah altar kecil, terbuat dari tanah liat, dengan patung kuda tanpa kepala di tengahnya. Di sekelilingnya, ada gulungan rambut, serpihan kuku, dan secari kertas bertuliskan huruf Jawa kuno. Itu bukan dari Mbah Wijoyo, gumam Lila. Arman bikin sendiri. Aku pikir dia ikut ajaran Mbah Wijoyo. Enggak. Dia bikin versi sendiri. Dia modifikasi jaran goyang. Dia gabungkan dengan ilmu pemanggil arwah. Sita menatapnya lama. Li, mungkin dia masih di sini. Bukan arwah, tapi sisa jiwanya. Nempel di tempat-tempat yang pernah dia pakai untuk ritual. Mereka kembali ke rumah lama Arman. Rumah itu sudah kosong, ditinggalkan keluarganya sejak tragedi. Halaman depannya ditumbuhi ilalang, jendela-jendela pecah, dan atap sebagian roboh. Begitu melangkah masuk, udara berubah. Dingin, basah, dan diam. Sita berjalan pelan ke kamar Arman. Di bawah tempat tidur, ia menemukan kotak kecil berisi potongan-potongan kendi. Lila menemukan lemari tua. Di dalamnya, ada buku catatan. Halaman demi halaman berisi tulisan Arman. Aku akan ikat dia. Kalau dia pergi, aku akan tanam jiwaku di darahnya. Kalau dia menolak, aku akan tetap tinggal. Kalau aku mati, aku akan balik lewat cermin, lewat air, lewat tanah. Lila memejamkan mata. Jadi selama ini, semua ini bukan tentang pelet. Ini tentang Arman yang gak mau kehilangan kendali. Tiba-tiba, lemari bergetar. Buku di tangan Lila terjatuh sendiri. Dan dari balik dinding, terdengar suara langkah kaki. Sita menahan napas. Li, kita harus pergi. Malam itu, di rumah Busri, suasana berubah. Angin kencang meniup jendela hingga bergetar. Lampu padam 3 kali. Dan tepat pukul 3.06, suara ketukan terdengar di pintu depan. Bukan 1, bukan 2, tapi 13 ketukan. Perlahan. Beri Rama. Lila membuka mata. Ia tahu. Arman datang. Pak Hamdan dipanggil kembali. Kali ini ia datang membawa satu peti kecil yang dikunci rantai besi. Ini benda terakhir, katanya. Satu-satunya cara memutus ikatan Arman. Dari dalam peti, ia keluarkan gulungan kain merah berisi patung kayu kecil berbentuk kuda tanpa kepala. Kuda ini adalah simbol perjanjian. Harus dibakar di tempat di mana Arman pertama kali memanggil nama Lila. Sita mengingat. Di hutan pinus. Dekat kuburan tua di bawah beringin. Mereka berangkat malam itu juga. Pakai satu mobil bak terbuka, ditemani 2 murid Pak Hamdan. Di langit, bulan menghilang. Bintang-bintang tertutup awan. Dan jalan menuju hutan seperti menghilang dalam kabut. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat itu. Pohon beringin masih berdiri gelap, angin menggoyangkan rantingnya. Suara serangga menghilang perlahan. Pak Hamdan membuat lingkaran garam. Patung kuda diletakkan di tengah. Api disiapkan. Dan Lila maju sendiri. Kamu siap? Tanya Pak Hamdan. Lila mengangguk. Aku mau selesain semua. Begitu api menyentuh patung, angin berputar liar. Dari kegelapan, suara jeritan terdengar. Arman muncul. Tubuhnya seperti asap. Wajahnya pecah, matanya kosong. Kamu janji, Li? Aku nggak pernah janji, men, teriak Lila. Aku cuma cinta kamu. Cinta bukan kepemilikan. Api makin besar. Patung kuda hancur jadi bara. Arman melangkah ke arah Lila, tapi tubuhnya terhempas keluar lingkaran garam. Ia menjerit. Pak Hamdan membaca ayat keras-keras. Sita memegang tangan Lila erat. Kita selesai, Li. Sekarang kita selesai. Arman menjerit 1 kali lagi. Dan menghilang dalam pusaran asap. Lalu semuanya tenang.
Hutan diam. Dan api padam sendiri. Pagi datang dengan cahaya jingga. Burung-burung kembali bernyanyi. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, jam di rumah Busri menunjukkan pukul 3.07. Lebih dari cukup. Lebih dari selesai. Dua minggu setelah malam pembakaran patung kuda, kehidupan di dusun kembali mengalir pelan. Angin yang sebelumnya dingin dan berat kini terasa seperti angin musim kemarau biasa, kering, berdebu, tapi tak lagi menyimpan bisikan. Ibu Sri mulai menata ulang rumahnya. Cermin di kamar Lila sudah lama dibuang, diganti lemari kecil berisi tanaman lidah mertua. Tempat tidur dipindah ke sudut lain, menjauh dari jendela. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Lila bisa tidur tanpa mimpi, tanpa suara, tanpa Arman. Di sekolah, Lila kembali menulis. Bukan catatan kosong penuh simbol atau kalimat mengerikan, tapi catatan pelajaran, puisi ringan, dan sesekali gambar bunga. Sita selalu duduk di sampingnya. Mereka tertawa kecil setiap istirahat, saling tukar bekal, sesekali saling curi pandang untuk memastikan bahwa semuanya nyata. Tapi Lila tahu, dalam hatinya, ada ruang yang tidak akan bisa diisi siapapun. Bukan karena cinta, bukan karena kehilangan, tapi karena jejak. Suatu siang, saat membersihkan lemari tua di gudang belakang, Busri menemukan sebuah kotak kecil kayu. Kotak itu tidak berat, tapi terkunci rapat. Ia membawanya ke Lila. Ini bukan milik ibu. Ibu nggak tahu siapa yang naruh. Lila membukanya perlahan. Di dalamnya, ada 3 benda. Sehelai rambut panjang yang pernah ia potong saat sakit. Kertas lusuh bertuliskan, "Aku tetap di sini." Dan sebuah potongan kuku. Lila menutup kotak itu tanpa bicara. Ia tahu, Arman belum sepenuhnya pergi. Bukan dalam wujud, bukan dalam suara, tapi dalam lapisan paling dalam dari dirinya sendiri. Karena saat seseorang mengikat cinta dengan jiwa, yang tertinggal bukan arwah, tapi bayangan. Dan bayangan tak pernah bisa diusir. Suatu malam, Lila duduk di halaman rumah. Langit jernih. Bintang terlihat jelas di atas. Dari kejauhan, suara kentongan ronda terdengar, sayup. Sita datang membawa 2 gelas teh hangat. "Malam ini tenang ya," katanya. Lila tersenyum tipis. "Iya, seperti sebelum semuanya terjadi." "Tapi kamu nggak tenang?" Lila menatap langit. "Aku cuma belajar menerima. Kadang, yang buruk nggak bisa dihapus. Cuma bisa dikenang." "Apa kamu masih sayang Arman?" Lila terdiam lama. "Aku kasihan. Tapi aku juga marah." "Kenapa kasihan?" "Karena dia percaya cinta bisa didapat dengan paksaan." "Dan marah." "Karena dia narik aku ke dalam kegelapan yang dia buat sendiri." Sita menggenggam tangan Lila pelan. "Tapi kamu udah kembali." Lila mengangguk. Meskipun gak sepenuhnya utuh. Beberapa hari kemudian, Pak Hamdan datang ke rumah membawa bungkusan. Isinya, segenggam tanah dari dasar sumur lama, yang sekarang sudah ditutup permanen dengan semen dan batu besar. "Tanah ini bekas akar semua kejadian. Kamu boleh tanam atau kubur, atau biarkan jadi abu," katanya. Lila mengambil segenggam, lalu menaburkannya ke bawah pohon mangga di belakang rumah. Sambil berbisik, "Cukup sudah." Ia tidak melakukan ritual, tidak membacakan doa panjang, tidak membakar apa-apa. Ia hanya diam, dan membiarkan tanah menjadi tanah. Bulan berganti. Hujan pertama turun di awal Juli. Air mengalir dari atap-atap rumah. Jalan dusun berubah becek. Aroma tanah basah menyebar ke seluruh penjuru. Di kelas, guru bahasa Indonesia memberi tugas menulis esai. Judulnya, "Hal yang tidak bisa aku lupakan." Lila menulis dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya ia bisa menulis dengan jujur. "Aku pernah jatuh cinta pada seseorang yang mencintaiku dengan cara yang salah. Aku pernah memanggil nama yang seharusnya tidak kusebut. Aku pernah tinggal di tubuh yang bukan sepenuhnya milikku. Dan aku pernah melihat wajahku di dalam cermin, bukan sebagai diriku, tapi sebagai boneka yang diikat janji. Aku tidak bisa melupakan itu.
Tapi aku juga tidak akan membiarkan itu menjadi akhirku. Karena dalam kegelapan yang paling dalam, aku belajar menemukan terang kecil. Dan dari situ, aku mulai kembali. Malam terakhir di penghujung bulan, Lila duduk sendiri di beranda. Tak ada suara. Hanya detak jam dari dalam rumah. Pukul 3.06. Jam itu tak lagi membawa mimpi buruk. Tapi tetap membawanya pada keheningan. Dan dalam keheningan itulah, ia menatap langit. Bukan untuk mencari jawaban. Bukan untuk melupakan. Tapi untuk mengingat bahwa ia pernah selamat. Bukan dari Arman. Bukan dari roh-roh pemanggil. Tapi dari dirinya sendiri, yang hampir hilang, namun berhasil kembali. Lila telah kembali. Tapi tidak sepenuhnya sama. Dari luka yang ditinggalkan Arman, dari ikatan jiwa yang pernah merampas kesadarannya, ia belajar bahwa cinta yang memaksa bukanlah cinta, itu adalah kutukan. Pelet jaran goyang, kendi, boneka jerami, dan suara dari sumur kini tinggal kenangan yang tak bisa dihapus. Meski arwah telah dipulangkan dan malam kembali tenang, Lila tahu beberapa bayangan tidak bisa diusir, hanya bisa ditemani. Dan dalam keheningan pukul 3:06, ia akan selalu mengingat bahwa yang paling mengerikan bukanlah suara dari luar, tapi bisikan dari dalam diri sendiri.